Baiklah, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita coba bahas contoh soal. Contoh soal tembok gravitasi. Nanti ada contoh soal mengenai tembok cantilever. Yang pertama kita bahas adalah contoh soal tembok gravitasi. Berikut gambar di depan kita ini. Ada satu tembok gravitasi dengan tinggi H sama dengan 5,5 meter. Dan lebar alas atau bawahnya ini 3 meter. 3,00 meter. Nah, ini panjangnya ya kita tidak tentukan. Karena yang namanya tembok kan bisa berapa saja. Kemudian kemiringan depan dari tembok ini 1:5. 1 horizontal, 5 vertikal. Ini ada tanah di depan tembok. Kemudian ada tanah di belakang tembok. Nah, tembok bagian belakang dengan kemiringan 1:10. 1 horizontal, 10 vertikal. Ukuran atas, bagian atas dari tembok, ini kita misalkan dengan X. Nanti kita cari dulu berapa X ini, karena tergantung dari kemiringan depan 1:5 dan kemiringan belakang 1:10 dengan alasnya 3 meter. Kemudian di belakang tembok ini ada beban merata. Beban merata adalah Q sama dengan 10 kN per meter persegi. Diketahui pula gamma M, jadi gamma tanah ini adalah 18 kN per meter kubik. Sedangkan pasangan batu kali ini sebagai tembok itu kita mempunyai gamma pasangan 24 kN per meter kubik. Tanah berkohesi dengan C sama dengan 4 kN per meter persegi. Daya dukung tanah sudah dicek, Q ultimate-nya 700 kN per meter persegi. Sudut geser dalam 30 derajat. Kemudian sudut deltanya sama dengan 2/3 dari sudut geser dalam. Sedangkan kemiringan tanah di bagian belakang tembok itu beta 10 derajat. Yang diminta dari tembok ini, berapakah faktor keamanan geser yang akan terjadi? Kemudian berapakah faktor keamanan guling dan faktor keamanan daya dukung. Jadi sesuai dengan teori, kita coba hitung dan periksa berapa faktor keamanan gesernya, faktor keamanan gulingnya, dan faktor keamanan daya dukung. Sampai di situ mungkin selanjutnya akan kita bahas penyelesaiannya bagaimana. Ada pertanyaan? Pertama-tama harus kita cari berapa nilai X ini. Nilai X dicari dengan cara, kalau kita tarik dari titik ini ke bawah, maka kita akan mendapatkan suatu nilai ditambah dengan X, ditambah dengan satu nilai lagi akan sama dengan 3. Maka penyelesaiannya X ditambah dengan 5,5 dibagi 5, ditambah dengan 5,5 bagi 10, itu akan sama dengan 3. Kenapa demikian? Karena kita tahu 5,5 bagi 5 yaitu adalah ini kan, karena ini 1. Jadi kalau kita tarik garis vertikal ke sini, maka 5,5 bagi 5 itu adalah dari sini sampai sini. Ya,
Dari sini sampai ke titik ini tarik vertikal. Itu ya. Kemudian ada 5,5 bagi 10. Berarti 5,5 itu adalah tingginya dibagi 10 karena sisi belakangnya. Jadi artinya kalau ini ditarik vertikal ya sampai titik ini, 5,5 bagi 10 itu adalah dari sini ke titik ini ya. Nah, dijumlahkan semuanya sama dengan 3. Maka dengan demikian kalau kita lihat X ditambah dengan 1,1 ya 5,5 bagi 5 sama dengan 1,1 ditambah dengan 5,5 bagi 10 yaitu 0,55. Ini sama dengan 3. Sama dengan 3. Maka kalau ini dikeluarkan, maka 3 dikurangi 1,1 dikurangi 0,55. Sehingga X itu adalah 1,35 meter. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan nilai X ini, yaitu 1,35 meter. Berikutnya kita cari alfa. Alfa itu adalah sudut vertikal ini di titik A, ya. Antara vertikal dengan kemiringan dinding yang di belakang itu adalah alfa. Karena dia ke belakang maka nilainya adalah negatif. Itu akan sama dengan arcus tangan dari 1/10. Kenapa demikian? Ya kalau kita lihat sudut alfa yang ada di sini itu akan sama dengan sudut alfa yang di sini kan? Ya, karena ini sejajar vertikal sehingga 1/10 itu arcus tangan kan akan mendapatkan nilai alfa yaitu min 5,71. Betanya 10 derajat ya. Sudut gesernya sudut deltanya adalah plus 2/3 dari sudut geser dalam. Ya kita ketahui bahwa sudut geser dalam adalah 30, maka 2/3 dari 30 adalah 20. Sudut geser dalam adalah 30, yang diketahui tadi. Sehingga dengan rumus Bloom kita akan coba cari cos kuadrat 30 minus 5,71 dibagikan dengan cos kuadrat min 5,71 dikalikan dengan 1 plus akar dari sinus 30 plus 20 dikalikan sinus 30 min 10 dibagi dengan cos 20 plus 5,71 dikalikan dengan cos 10 min 5,71. Baru nilai ini dikuadratkan akan didapat nilai KH-nya 0,354 ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan Excel ya. Kita hitung dengan Excel maka caranya ya ini. Ya. Cos kuadrat V plus alpha yang di atas yang ini. Oke. Kita misalkan A ya. Kita dapatkan ini. Kalau kita klik di sini, Anda perhatikan rumus Excel-nya yaitu B8 cos P-nya ini B8. Ini B11 alfa, ya kan? Nah, karena ini dalam derajat harus dikalikan dengan radian dulu. Jadi diradiankan dulu baru dikoskan. Karena dia kuadrat, rumusnya kuadrat, ini harus dikuadratkan. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dari Excel-nya itu 0,831. Ini baru bagian atas. Bagian ini. Jelas ya? Nah, sekarang berikut yang di bawah. Yang bagian bawahnya ini rumusnya. Kita buat Excel-nya. Kita pecah dulu. Sin P plus delta dikalikan sin V min beta. Ini kita misalkan B. Yaitu bagian ini. Jadi rumus yang panjang kita pecahkan dulu ini. Kita cari. Di Excel-nya kita kasih satu sel ya.
Kita lihat sama caranya ya. Jadi ada V plus delta, ini B8 dan B9. Ini ya, B8, B8, oke. Plus B9 ya, sama ya. Terus ini B8 min B10. B10-nya adalah beta ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, lalu kalau kita lihat dapatnya 0,262. Itu bagian yang ini. Jadi belum selesai. Satu-satu dibuat Excelnya karena panjang rumusnya. Berikutnya adalah cos delta min alfa kali cos alfa plus beta. Itu kita misalkan C di sini, kita taruh selnya di sini ya, sehingga jelas ini ya. Oke, berikutnya yang bagian kuadratnya ya. Cos kuadrat alfa dikali dengan 1 plus akar dari B dibagi C. Jadi nilai ini dibagi dengan nilai yang bawah. Diakarkan di plus 1 baru dikuadratkan, baru dikalikan dengan cos dari alfa. Dapatnya segini. Rumusnya kira-kira demikian. Rumus Excelnya. Jadi setiap nilai derajat dikalikan radian dulu. Ya, B-nya ini. B11 itu adalah alfa. Ya, diradiankan dulu baru dikoskan. Setelah itu baru dikuadratkan. Ya. Ini sama juga, ini dibagi dulu, setelah itu diakar baru dikuadratkan. Nah, dengan demikian KAH itu adalah A dibagi D, yang ini dibagi dengan yang bawah. Benar ya, kalau kita lihat rumusnya, ya bagian atasnya ini, bagian bawahnya semuanya ini. Sehingga KAH adalah 0,354. Jadi kalau Anda hitung, ya hitung dengan Excel. 0,354, benar ya? Sampai di situ ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Kita cari komponen dari gaya. Komponen gaya yang pertama yang harus kita cari dari diagram tekanan tanahnya adalah, misalkan kita cari akibat beban dulu, yaitu PQ kecil. Ini warna hijau ini PQ kecil. Berikutnya kemudian kita cari PA kecil, komponen gaya akibat tekanan tanahnya sendiri yang setinggi dari H itu, tinggi tembok. Berikutnya lagi kita cari PC kecil ini akibat dari kohesi tanah. Ya, hitungannya seperti yang di sebelah kiri ini. PQ kecil itu adalah 10 dikalikan dengan 0,354, ini akan didapat 3,538. 10-nya dari mana? Yaitu adalah beban. 10 ini adalah beban. Kalau kita lihat di sini, benar ya. Soalnya adalah beban merata di atas tanah itu ada 10. Karena bebannya itu vertikal, untuk dijadikan komponen gaya harus dikalikan dengan KAH 0,354, sehingga kita dapat 3,538. PA kecil atau komponen gaya akibat tekanan tanah, yaitu 18 dikalikan dengan 5,5 dikalikan dengan 0,354. Dapatnya adalah 35,027 kilonewton per meter persegi. 18 adalah gamma tanah, 5,5 adalah tinggi dari tembok. Kita tahu gamma dikalikan ketinggian adalah tegangan geostatik. Tegangan geostatik vertikal untuk dijadikan horizontal harus dikalikan dengan koefisien tekanan tanah aktif, yaitu 0,354. Dapatnya 35,027. Ini komponen gayanya. Selanjutnya kita cari akibat dari kohesi tanah. Akibat dari kohesi tanah ini negatif, maka gambar diagram tekanan tanahnya adalah di sebelah kiri kita letakkan.
dan vektor ataupun komponen gayanya kita arahkan ke sebelah kanan. Jadi berlawanan arah dengan komponen gaya dari akibat beban dan tanah. PQ atau PA kecil tadi ya. Berapa besarnya? Yaitu sesuai dengan rumus adalah 2 dikalikan kohesinya dikalikan dengan akar dari koefisien tekanan tanah aktif. Sehingga kita dapat PC kecil itu adalah 2 kali 4 kali akar 0,354. Didapat 4,759 kilonewton per meter persegi. Nilainya adalah negatif karena dia berlawanan arah dengan komponen gaya PQ kecil maupun PA kecil. Bagaimana dengan hitungan Excelnya? Kalau kita lihat hitungan Excelnya adalah di sini ya. Sederhana aja yaitu PQ kecil sama dengan beban dikali dengan KAH ya. Bebannya ada di B12, beban merata 10, sedangkan KAH-nya ada di I7. I7-nya itu ini. Ya, kalau kita lihat di Excel-nya ini. Jelas sehingga kita dapat 3,538. Begitu juga dengan PA sama ya. Yaitu gamma dikalikan H dikali KAH. Gammanya ada di B16. Ini B6. B6 ya, ini B6, kemudian H-nya ada di B2, benar, B2 ini, kemudian KAH-nya ada di I7, ya yang ini, I7, ya, oke, jadi benar hitungannya dengan Excel, sehingga kalau kita lihat nilainya adalah 35,027. PC kecil, komponen akibat kohesi tanah. Sama tadi min 2 kali kohesi dikalikan akar dari KAH. Ini sengaja saya tulis di sini sehingga kita punya semacam acuan untuk membuat rumus. Ya, jelas di sini Anda lihat min 2-nya ada, B5-nya itu C. Kemudian akar dari I7. I7 adalah koefisien tekanan tanah aktif. Mungkin sampai di situ kita kembalikan lagi ke Wood-nya. Kita sampai di sini. Berarti diagram tekanan tanah lengkap ya. Ada tingginya, ada komponen gayanya. Sehingga nanti kita cari gayanya gampang, yaitu mencari luas dari diagram ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba mencari gaya dari diagram tekanan tanah ini. Pertama-tama adalah gaya PQ. Kita tulis dengan huruf besar. Itu gaya akibat beban. Ya. Nah, seperti sudah dikatakan tadi bahwa diagram tekanan tanahnya adalah ini, PQ, maka luas dari diagram ini adalah gaya. 5,5 adalah tinggi H yang ini, maka segi 4 bawahnya adalah 3,538. Ini komponen gaya PQ kecil ya. Jadi PQ kecil dikalikan dengan H itu mendapatkan gaya PQ ya. Begitu juga dengan akibat tekanan tanah, diagramnya ini. Ini segitiga dengan alas PA kecil. Maka luas dari segitiga yaitu PA besar setengah alas kali tinggi. Setengah dikalikan 35,027 yaitu PA kecil. Ini 5,5 adalah tingginya sehingga kita dapat 96,352. Ya, jadi luas dari diagram segitiga ini adalah 96,325 kilonewton satuannya. Komponen gaya ataupun diagram yang berikutnya adalah diagram akibat kohesi tanah. Diagramnya ini ya,
Di bawah komponen gaya PC tingginya H, maka H 5,5 dikalikan dengan PC-nya sendiri 4,759 sama dengan 26,172 kN. Jangan lupa ini negatif. Karena apa? Berlawanan arah. Karena akibat dari kohesi tanah itu biasanya melemahkan dari tegangan tanah sehingga kita kasih nilai negatif. Dengan demikian komponen gaya PQ besar sudah dapat, PA besar sudah dapat, PC besar sudah dapat. Excelnya bagaimana? Hampir sama ya dengan yang tadi. Kita coba di sini ada PQ, PA, PC. Dari teori H dikali PQ untuk dapat PQ besarnya, terus PA sama dengan setengah alas kali tinggi, PC sama dengan PC kecil dikalikan H. Ini seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, sama ya. Cuman ini dihitung dengan Excel sehingga angkanya min 759 untuk PC kecil atau PQ besarnya adalah 19,460, PA besar 96,325 dan PC-nya adalah min 26,127. Angka ini sama yang kita ketik di teori di Wood-nya. Dengan demikian selesai ini untuk gayanya, ada 3 buah saja karena diagramnya adalah 3 buah. 1, 2, 3. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita cari satu-satu gayanya, yaitu PQ-nya berapa, PA-nya berapa, dan PC-nya berapa. Sekarang kita totalkan atau kita jumlahkan berapa sih jumlah dari ketiga gaya ini. Yang kita katakan dengan sigma H atau total H. 26,172 itu udah akibat PC ya. Negatif karena dia berlawanan arah. Kemudian 19,460 ditambah dengan 96,325 didapat 89,612 kN. Jadi jumlah dari gaya ini adalah 89,612 kN. Ini jumlah gaya horizontal. Jadi secara horizontal tembok itu akan mengalami gaya 89,612 kN. Nah, tembok tentu mempunyai berat, ya kita simbolkan dengan G, berat tembok G itu adalah luas trapesium dikalikan dengan, ini luas trapesium, dikalikan dengan gamma pasangannya, dikali per meter panjang, karena tembok ya, kita ngitungnya per meter panjang, dikali 1 di sini. Maka luas trapesium ini sisi atas ditambah dengan sisi bawah dibagi 2 dikali tinggi, ya. Jadi jelas di sini 1,35 ditambah dengan 3 sisi atas X-nya ditambah dengan alasnya dibagi 2 dikalikan tinggi tembok adalah 5,5 baru dapat luas dikali 1 ke sepanjang meter panjang per meter panjang sehingga dapat isi dikali dengan berat jenis 24 akan didapat 287,1 kN. Ini gaya dari tembok atau berat tembok sendiri ya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat Excelnya sama ya. Jelas total gaya horizontal TH ini kita cari hitungannya adalah ini. Jelas PQ PA dikurang PC masuk ke bawah. Berat tembok adalah X ditambah dengan lebarnya bawah alas dibagi 2 dikali tinggi ya. Nah, ini enggak dikali 1 karena sama saja, langsung dikali dengan berat jenis dari tembok sehingga didapat 287,1. Nah, 2 gaya horizontal dan vertikal. Horizontal akibat tanah, vertikal akibat beban atau berat tembok itu sendiri. Sampai di situ dulu. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita dapatkan jumlah gaya yang horizontal.
dan jumlah ataupun berat tembok secara vertikal ya, yaitu 89,612 dengan 287,1 atau 100 kilonewton. Nah, gaya horizontal akan menggulingkan. Jadi menggulingkan berarti dia harus ada momen ya, sedangkan beratnya juga akan mempertahankan atau menahan tembok ya, berat G ini. Untuk itu kita cari dulu lengan yang menggulingkan, yaitu lengan dari gaya horizontal, yaitu HA dan HQ atau HC ya, karena HQ dan HC ini sama, sedangkan HA-nya berbeda. Kenapa demikian? Karena kita tahu untuk yang bentuk segitiga, titik beratnya adalah sepertiga dari alas, maka ada di sini HA-nya. Sedangkan untuk bentuk persegi panjang atau segi empat, itu titik beratnya di tengah, ya berarti setengah di sini. Maka HA itu adalah 5,5 dibagi dengan 3 atau dikali sepertiga ini, ya. Dapatnya 1,833, begitu juga HQ atau HC 5,5 kali setengah atau dibagi 2 ya, dapatnya 2,75. Yang ini semua adalah lengan untuk gaya horizontal, sehingga kita akan mendapatkan momen guling. Jadi momen yang menggulingkan, jadi akibat tanah itu akan menggulingkan, yaitu 19,460 ya, 19,460 itu PQ besar dikalikan lengannya 2,750. Positif lagi 96,325 yaitu PA dikalikan lengannya. Sedangkan negatif 26,172 atau 26,172 dikalikan lengannya 2,750. Anda perhatikan di sini adalah momen yang menggulingkan dari konstruksi, yaitu 138,136 kilonewton meter. Ya, Excelnya cuma kalau kita lihat di sini sama ya. Anda perhatikan, kita cari gaya horizontalnya udah dapat semua, ya. Berat tembok juga udah dapat, lengannya kita cari, sehingga kita mendapatkan momen gulingnya seperti yang sudah diungkapkan tadi. Ya, sama di sini ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Tanah di belakang tembok sebenarnya dapat membuat tembok ini terjungkal atau terguling. Itu dengan adanya tekanan tanah aktif. Ya, diagramnya ada 3 tadi. Ya, 1 akibat PC, 2 PQ, ketiga adalah PA. Nah, sebenarnya tanah di belakang tembok ini beratnya sendiri itu bisa menahan tembok ini, ya, karena kita punya kemiringan. Nah, sehingga dia mendapatkan satu gaya PV, kita sebutkan di sini. Berapa PV ini adalah, kalau kita lihat di sini adalah jumlah gaya horizontal akibat tanah tadi dikalikan dengan tangan dari sudut delta dikurangi alfa. Sebenarnya tangan dari sudut delta minus alfa ini adalah koefisien gesek di sini. Ya, kita tinggal mendapatkan PV, ya. Nah, berapa? PV ini adalah 89,612, yaitu jumlah dari gaya horizontal, dikalikan dengan tangan dari 20 plus 5,711. Ya, 5,711. Nah, ini kalau kita lihat adalah alfanya di sini. Ya. Nah, kenapa ini jadi plus? Karena ini minus, alfanya sendiri adalah negatif. Maka jadi plus di sini. Sehingga kita dapat gaya PV itu adalah 43,148 kilonewton. Ya, sekali lagi PV ini adalah akibat dari berat tanah yang di belakang tembok. Ya. Gaya PV telah kita dapat. Untuk bisa menahan tembok, maka kita perlu lengan, karena gaya harus dijadikan momen. Nah, kalau tadi gaya horizontal ini jumlah totalnya akan menggulingkan, sedangkan gaya PV vertikal
akan menahan. Maka dari itu kita harus cari berapa Y ini. Dengan diketahui Y, maka kita akan mendapat ini, sisi kecil ini. Nah, sisi kecil ini kita tambah dengan Z akan sama dengan 3 kan? Nah, Anda perhatikan, ini titik gulingnya ada di sini. Ada di sini titik gulingnya. Maka untuk mendapatkan Y, yaitu momen guling dibagikan jumlah gaya horizontal. Ya, karena kita tahu gaya dikalikan dengan lengan itu ada momen. PH dikali dengan Y itu adalah momen guling 158,136. Anda perhatikan di sini momen gulingnya 158,136. Oke. Nah, dibagi gaya horizontal akan dapat Y. Ya. Gaya horizontalnya adalah 89,612. Benar ya? Jumlah gaya horizontal ini 89,612. Sehingga jelas Anda bahwa Y itu adalah momen guling dibagi dengan jumlah gaya horizontal. Dapatlah Y-nya 1,765. Nah, 1,765 ini adalah Y segini. Seperti yang sudah kita cari di depan, bahwa sisi ini ada miringnya adalah 1/10. Maka untuk mendapat bagian ini, tentu Y dibagi 10. Ya, bagian yang kecil ini, Y bagi 10. Dan kita tahu bagian yang kecil ini ditambah dengan Z sama dengan 3. Maka Z-nya sendiri adalah 1 minus Y dibagi dengan 10. Anda jelas ya ini kenapa Z-nya 3 minus 1,765 dibagi dengan 10. Dapatnya 2,824 meter. Nah, dengan didapatnya lengan PV ini, momen yang menahan juga akan lengkap, yaitu nanti berat dari konstruksi. Kita cari nanti satu-satu G1, G2, G3, serta lengan-lengannya. Ditambah dengan gaya PV-nya sendiri dikalikan lengannya, sehingga momen yang menahan akan didapat. Momen yang mengguling jelas tadi sudah kita dapat, yaitu jumlah gaya horizontal satu-satu lengannya kita gaya dikali lengan, gaya dikali lengan ini akibat PQ, ini akibat dari tanah, sedangkan ini ada akibat dari kohesi. Ya. Jelas sampai di situ. Kita lihat Excelnya, ya. Nah, Excelnya jelas. Anda perhatikan di sini, Y sama dengan total momen yang menggulingkan dibagi dengan total gaya horizontal Y. Ya, Anda perhatikan di sini sama I18 dibagi dengan I14. I18-nya adalah yang bawah, ya, momen guling, sedangkan I14-nya adalah total gaya horizontal ini, ya. Kita mendapatkan nilai 1,765. Begitu juga dengan Z. Z adalah alas W, ya, lebar alas W dikurangi dengan Y dikalikan dengan IB. IB-nya itu kebetulan di sini adalah kemiringan belakang atau kemiringan tembok belakang 1/10, 0,1 di sini. Sehingga kita jelas W dikurangkan dengan Y kali IB. Ya, didapat 2,824. Nah, Y dan Z kita dapat. Total gaya vertikal berapa? Yaitu berat tembok G ditambah dengan PV-nya tadi. Jadi secara vertikal, selain dari berat tembok, kita juga mendapatkan gaya akibat dari berat tanah, ya. Karena temboknya ada kemiringan, tentu PV-nya akan didapat dengan mengalihkan koefisien geseknya terhadap gaya horizontal, ya. Itu dapatnya 330,284, ya. Jelas di sini kalau kita lihat wood-nya ini, ya.
Jumlah gaya horizontal, jumlah gaya vertikal adalah 287,1 ditambah 43,148. Dapatnya 330,284 kilonewton. Jelas? Berikutnya kita coba jelaskan. Kalau tadi total atau berat tembok kita tahu, ya, yaitu dengan mencari luas trapesium atau isi dari trapesium dikalikan gamma tembok akan didapat 287,100 kilonewton. Ini berat tembok. Nah, berat tembok ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan momen tahan. Nah, masalahnya kalau kita kalikan berat tembok atau gaya dari berat tembok ini kita kalikan dengan lengannya akan didapat momen tahanan. Masalahnya di sini adalah lengan dari trapesium itu di mana? Ya, itu yang mesti kita cari kan. Nah, di sini tidak tahu kita berapa lengannya nih. Titik berat dari ini di mana jatuhnya kan? Titik berat dari trapesium mesti kita cari. Nah, lebih praktis kita cari sekali lagi, yaitu kita bagi temboknya itu kita bagi 3 bagian. G1 ini, G1, G2 yang ini, sedangkan G3 adalah ini. Nah, kita cari satu-satu. G1 jelas segitiga bentuknya. Nah, titik beratnya pasti 2/3 dari titik guling ini kan? Ya, jelas. Sedangkan G2 jelas segi 4, maka setengah dari ini, bagian ini ditambah dengan L1 ya, ataupun dari D1 ini ya, alasnya akan kita dapat D2. Begitu seterusnya dengan D3. Nah, kita lihat berat tembok dulu. Bagian G1 segitiga, setengah alas kali tinggi, setengah alasnya 5,5 bagi 5. Yang mana ini? Nah, yang ini kan. Kalau kita lihat dari sini sampai sini, ya, kita tahu kemiringan depan ini 1/5, sehingga 5,5 bagi 5 itu jaraknya ini, ya, 5,5 bagi 5 itu. Dikalikan tinggi, setengah alas kali tinggi, tingginya 5,4 dikalikan dengan gamma pasangannya atau gamma tembok, ya, berat jenis tembok 24. Seharusnya ini ada perkalian dikali 1 karena per meter lari, ya, tapi sama saja kita nggak usah tulis. Ini dapatnya 72,600 kilonewton. Begitu juga dengan G2 sama, yaitu 1,35. Ya, ini 1,35 adalah X di atas kan, yang ini kan, udah kita cari tadi sebelumnya. Ini X 1,35 dikalikan tingginya 5,5 dikalikan dengan 24 didapat dengan 178,2. Ini G2. Anda jelas di sini. G3 sama, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 5,5 bagi 10. Kenapa? Atau bagian mana? Bagian yang ini, ya, sisi ini. Anda jelas, tingginya 5,5, kemiringannya 1/10 di sini. Ya kan, kemiringan tembok 1/10. Maka bagian ini adalah tinggi dibagi dengan 10, ya. Dapat ini setengah alas kali tingginya sendiri 5,5 dikali dengan gamanya dapat 36,30 kilonewton. Ya. Nah, G1, G2, G3 berupa gaya sudah kita dapat, lengannya sendiri. Nah, seperti yang sudah diungkapkan tadi, lengannya ke titik guling. Titik gulingnya ada di sini. Maka D1 itu adalah 2/3 dari bagian ini. Bagian ini Anda jelas tadi kan? 5,5 bagi 5. Kenapa 5,5? Karena tingginya tembok 5,5, sedangkan kemiringannya 1/5, maka dibagi 5 di sini. Sehingga D1 itu adalah 0,733. D2 sama. D2 itu kita cari dulu yang bagian ininya dulu, ya. Ini tadi adalah 5,5 bagi 5 kan? Segini. Ditambah dengan X bagi 2. Anda perhatikan di sini.
5,5 bagi 5 ditambah dengan setengah dikali dengan 1,35. Ini X. Didapat 1,775. Begitu juga dengan D3. D3 jelas 5,5 dibagi 5 ditambah 1,35. Anda perhatikan ini H dibagi kemiringan depan atau dikalikan dengan kemiringan depan ditambah dengan X ditambah dengan sepertiga dari 5,5 bagi 10. Ini tinggi dibagi dengan kemiringan. Kenapa ini sepertiga? Anda perhatikan lagi di sini bahwa ini bentuknya adalah segitiga. Maka titik beratnya sepertiga ya. Bagian ini 2/3. Jadi karena momen gulingnya ada di sini, maka yang yang sepertiganya yang kita pakai ya. Jelas kita dapat 2,633. Oke, kita lihat Excelnya. Excelnya sama ya. Jadi seperti yang sudah diungkapkan tadi, setengah untuk G1. Kenapa setengah? Yaitu setengah alas kali tinggi. Ya, alasnya H dikali ID. ID di sini Anda perhatikan, kalau kita lihat ID-nya ini kemiringan depan 1/5. Ya, setengah kali tingginya H kali ID kemiringan depan baru kali tinggi. Ya, alasnya itu ini H kali ID. Setengah alas kali tingginya H sendiri baru kali gamma pasangan. Dapatnya 72,6. Sama dengan yang untuk G2, jelas ya X dikali H kali G gamma pasangan. Begitu juga dengan yang ke G3 sama, yaitu setengah alas kali tinggi. Alasnya H kali IB. Ini IB adalah kemiringan bagian belakang. Ya, jelas semuanya dapat 36,3. Begitu juga dengan D1. D1 jelas tadi 2/3 dari H dikalikan dengan ED. ED-nya adalah kemiringan depan. Begitu juga dengan D2 adalah H dikalikan dengan kemiringan depan ditambah setengah dari X. Jelas tadi D3-nya juga sama. H dikalikan kemiringan depan ditambah dengan X ditambah dengan sepertiga dari H kali kemiringan belakang. Dapatnya ini ya. Nah, untuk momen total kalau kita lihat langsung di sini ya, momen total jelas berarti gaya dikali lengan 72,6 dikalikan lengan ini 178,2 kalikan D2 ini ya benar ya 1775 36,3 G3 dikalikan dengan D3-nya G3 dikalikan dengan D3 ini 2,66 43,148 itu adalah apa? PV ya. PV ini 43,148 itu PV dikalikan lengannya 2,824 sehingga total momen tahan adalah 58,964 kN. Excelnya jelas sama ya. G1 kali D1 tambah G2 kali D2 tambah G3 kali D3 tambah PV kali Z. Jelas dapatnya 586,964 ya. Itu. Faktor keamanan geser. Nah, faktor keamanan geser, FK geser, yaitu jumlah gaya vertikal. Benar ya? Coba kita lihat. Ya, jumlah gaya vertikal adalah 330,248 kN. Ya, dibagi dengan atau dibanding dengan jumlah gaya horizontal. Jumlah gaya horizontal, ya jelas di sini jumlah gaya horizontal kita adalah 89,612 ya. Nah ini dikalikan koefisien gesek. Koefisien gesek antara tanah dengan tembok ya.
Nah, koefisien geseknya adalah tangen delta min alfa. Nah, karena alfanya negatif, maka jadi ini plus. Anda perhatikan koefisien geseknya di mana? Ya, kalau kita lihat di alas ini ya, di bawah ini. Ya. Jadi di sini dikalikan dengan tangen delta minus alfa. Alfanya sendiri negatif, maka jadi plus 5,711. Nah, kalau ini kita hitung, akan dapat 1,774, lebih besar dari 1,5. Kita lihat Excelnya, benar ya. Kita lihat Excelnya ini, ya. Jumlah gaya vertikal dibandingkan atau dibagi dengan gaya horizontal total dikalikan dengan tangen delta min alfa, ya. Delta min alfa itu adalah koefisien gesek tanah, ya, sama dengan ini tangen delta min alfa. Cuma ini untuk mencari PV, jumlah gaya horizontalnya. Yang di sini terbalik, ya. Sama, ya. Dapatnya 1,774. Sehingga kita mendapatkan suatu nilai yang aman, ya. Karena 1,774 itu lebih besar dari 1,5. Berikutnya adalah berapa faktor keamanan guling. Faktor keamanan guling, kalau kita lihat di sini, adalah jumlah momen yang menggulingkan, ya. Ini 586,964. Momen yang menahan ini total adalah 586,964 dibandingkan dengan momen yang menggulingkan 136. Anda perhatikan momen yang menggulingkan ini. Benar ya? 158,136 kilonewton per meter persegi. Dibandingkan, dapatnya perbandingannya 3,712. Lebih besar dari 2. Kita lihat hitungan Excel, sama ya. Hitungan Excelnya jumlah momen yang menahan, TMT, dibandingkan dengan jumlah momen yang menggulingkan. 3,712. Ya, hitungan Excelnya 3,712. Benar. Ya, dengan demikian faktor keamanan terhadap geser dan terhadap guring jelas aman. Gesernya lebih besar dari 1,5, gulingnya lebih besar dari 2 ya. 2,5 juga boleh. Faktor keamanan daya dukung tanah, yaitu Q ultimate dibagi dengan QA, ya. Anda perhatikan di sini Q ultimate sudah diketahui, ya. Kalau kita lihat di sini Q ultimate-nya diketahui, ya. Q ultimate 700 kN per meter persegi diketahui. Kemudian QA-nya ini adalah daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, dicari dengan menggunakan rumus ini. Ya, QA itu adalah jumlah gaya vertikal dari telapak dibagi luas dari telapak. Ya, plus minus ini adalah untuk maksimum dan minimum. Dari momen di sumbu Y dibagi dengan momen tahanan dari penampang telapak ini. Nah, penampang telapaknya kita tahu lebar telapak adalah 3 meter. Sedangkan panjangnya kita ambil per meter lari 1 meteran, ya. Jadi ini tampak atas dari telapak per meter lari. Nah, temboknya sendiri ini, ya, telapak tembok ya yang kita maksud tadi. Ini temboknya kalau kita lihat penampangnya begini, ya, secara horizontal. Dari atas secara vertikal akan dapat ini. Oke. Nah, kita lihat yang terjadi momen tahanan sudah kita ketahui dan kita dapat besarnya 586,964. Ya, ini momen tahanan. Momen tahanan itu mutarnya sumbu ini,
di sisi sini, di pinggir sini. Ya, kalau kita lihat vertikal tentu titiknya ini. Ya. Ini momen yang menahan, artinya berat tembok ditambah dengan beban PV ini tadi. Ya. Titik gulingnya di sini. Titik tahannya di sini. Oke. Nah, dapat momen tahanan. Momen guling juga sama, sudah dapat. Berapa tadi momen gulingnya adalah, kita lihat momen yang menggulingkan ini. 158,136. Posisinya ada di sini. Ya. Di sisi ini sumbunya itu kalau dari atas. Kalau kita perhatikan secara horizontalnya ini dia titiknya. Menggulingkan, jadi gaya horizontal ini totalnya dikali Y. Dapat momen yang menggulingkan, ya kan? Nah, momen menggulingkan sudah dapat. Yang kita cari adalah momen yang memutar sumbu Y. Momen yang memutar sumbu Y, Anda perhatikan di sini. Di tengah-tengah dari telapak ini. Di tengah-tengah alasnya ini. Ya, ini belum diketahui, harus kita cari. Bagaimana caranya? Ya, Anda perhatikan dulu. Momen tahanan ini, momen tahanan yang kita tahu MT ini ya, 586,964 ini adalah gaya vertikal, total gaya vertikal kalau kita lihat titik jatuhnya di sini nih. Dikalikan dengan lengannya S. Nah, dapat momen tahanan total, ya kan? Nah, sekarang kita balik, kita mau cari S, yaitu apa? Momen tahanan total dibagi jumlah gaya vertikal, dapat S ini, ya. Jadi sini S sama dengan 586,964 dibagi jumlah gaya vertikal 330,248. Anda perhatikan nih. Jumlah gaya vertikal kan ini PV tadi di mana dia ini. Sorry, sebentar. G1 tambah G2 tambah G3 ditambah dengan PV sendiri, PV kecilnya. Anda perhatikan ini jumlah gaya vertikal 330,248. Benar ya? Sini. Sehingga kita mendapatkan S 1,777 meter. Anda perhatikan ini S sampai di sini. Nah, sumbu Y di tengah-tengah dari alas ini. Maka eksentrisitas ataupun lengan dari gaya vertikal terhadap sumbu Y adalah R. Yaitu berapa? S dikurangi setengah dari lebar alas tembok. Ya. Jadi 1,77 dikurangi setengah dari 3. R-nya dapatnya 0,277. Dengan demikian, momen MY ini kita bisa dapat. Yaitu apa? Jumlah gaya vertikal dikali R ini kan. Nah, jadi MY adalah 330,248. Ini gaya vertikal nih. Jumlah gaya vertikal dikali dengan lengannya. Lengannya yang terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Ya, yaitu 0,277. Nah, itu baru secara vertikal. Kita tahu bahwa momen guling ini juga ada terhadap tembok ini kan, Anda perhatikan. Yaitu jumlah gaya horizontal dikalikan dengan Y. Ya. Karena ini lengannya di bawah, ya, Y-nya tetap, gayanya tetap, maka momen gulingnya juga tetap kan. Cuman masalahnya beda arah, ya kan. Momen menahannya searah jarum jam, momen yang menggulingkan berlawan arah jarum jam. Maka di sini Anda perhatikan MY-nya harus dikurangi dengan momen guling. Ya. Ini gaya vertikal kali lengannya terhadap titik sumbu Y. Momen gulingnya juga sama karena tidak berubah ya secara vertikal kan dia. Maka Y-nya ini nggak berubah. Maka momen berguling nggak berubah, langsung aja kita kasih nilainya yaitu 158,136. Ini kalau kita selesaikan dapatnya negatif 66,543. Artinya apa? Berbeda arah. Ya, kalau ini kita misalkan tadi ke sana, MY-nya ternyata ke
kanan. Ya, negatif ya. Oke, kita lihat Excelnya. Excelnya sama saja saya rasa. Ya, pertama kita cari lengan dari momen. Lengan momen S untuk gaya vertikal ini, yaitu total momen tahanan dibagi dengan gaya vertikal. Dapatnya 1,77. Eksentrisitas S yaitu eksentrisitas R yaitu S dikurangi lebar alas fondasi tembok dibagi 2. Ya, dapatnya 0,277. Jelas ya. Nah, momen yang memutar sumbu Y atau MY itu jumlah gaya vertikal dikalikan eksentrisitasnya dikurangi dengan momen guling, total momen guling. Ini dapatnya minus 66,543. Ya, jelas ya. Ini semua jelas. Kalau kita lihat gaya vertikal dikalikan dengan lengannya dikurangi dengan momen guling. Ya, momen gulingnya ini ya. Ini gaya vertikal, momen guling, terus ini lengannya. Oke. Dapatlah minus 66,543. Nah, untuk mendapatkan itu Excelnya semua ya. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan, kita kembalikan dulu ke Word-nya. Ya, jadi momen MY-nya kita dapat minus 66,543. Berikutnya kita coba yang harus kita cari adalah momen tahanan penampang telapak tembok, yaitu W tahanan tembok. Yaitu rumusnya 1/6 dikalikan panjang nih per meter lari, dikalikan lebar dari alas telapak tembok, dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 1,5 meter kubik. Ya, sesuai dengan rumus yang di atas, yaitu QA adalah jumlah gaya vertikal dikalikan luas telapak tembok plus minus maksimum minimum dari momen yang memutar sumbu Y dibagi dengan momen tahanan telapak tembok. Ya. Nah, ini angkanya 330,244 dibagi 1 kali 3 plus minus dari min 66,543 dibagi dengan 1,5. Nah, seperti yang saya katakan tadi, plus adalah maksimum, maka kita coba, kita mulai dengan, karena lebih besar, kita mulai dengan minimum. Ya, minimum di sini Anda perhatikan ya. Kita min dulu, karena nanti min dengan min ini jadi plus. Ya, sehingga nilainya akan dapat 154,445. Lebih besar dari kalau ininya plus. Kalau ini plus maka ini minus, ya, jadi 65,721. Yang maksimum lebih besar dari yang minimum. Maka ini min, ini plus. Jadi belum tentu yang plusnya maksimum ya. Bisa saja jadi yang minusnya yang maksimum. Karena momen MY-nya negatif ya, berlawanan arah. Nah, faktor daya dukung tanah, faktor keamanan daya dukung tanah ya, yaitu Q ultimate dibagi QA. QA yang diambil pasti yang maksimum, yaitu 154,445. 700 dibagi 154,445 akan mendapatkan 4,532. Jelas lebih besar dari 2,5. Excelnya kita lihat sama saja ya. Jadi jelas momen tahanan telapak tembok 1/6 kali 1 kali alasnya dipangkatkan 2. Ini dapatnya itu. Anda perhatikan sama ya, 1 ini B2, B3-nya ini adalah lebar dari telapak alas ya, lebar alas tembok ya, W ini Anda perhatikan sehingga dikuadratkan ya tadi akan dapat 1,5. Nah, momen maksimum adalah jumlah gaya vertikal dibagi dengan alas
luas alas 1 kali lebar, ya, dikurangi momen tersembunyi dibagi momen tahanan alas telapak, ya, tembok, ya, alas telapak W-nya, momen tahanan dari alas telapak tembok. Ini yang negatif mendapatkan 154,445 benar. Yang positifnya jadi lebih kecil karena momen MY-nya adalah negatif 65,721. Dengan demikian faktor keamanan daya dukung tanahnya yaitu Q ultimate dibagi QA yang maksimum dapatnya 4,532. Ya, kita kembalikan ke word-nya jelas. Nah, dengan demikian apa yang diminta dari soal ini yaitu berapa faktor keamanan geser, faktor keamanan guling, dan faktor keamanan daya dukung. Didapat faktor keamanan gaya gesernya, ya, faktor keamanan geser itu adalah 1,774, lebih besar dari 1,5, aman. Faktor keamanan terhadap guling didapat 3,712, lebih besar dari 2, aman. Kemudian faktor daya dukung tanah, ya, amblas atau tidaknya tergantung dari sini, ternyata 4,532, lebih besar dari 2,5, aman. Berarti tembok ini tidak akan bergeser, ya, tidak akan bergeser, tidak akan terguling, ya, karena memenuhi syarat dari faktor keamanan yang kita kendaki, ya, dan tidak akan amblas karena lebih besar dari 2,5. Sampai di situ ada pertanyaan, jadi saya sudah menjelaskan contoh soal dari tembok penahan tanah gravitasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.